Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Yang terhormat Ibu Dr. Andanili Estuti MPD selaku dosen pembahas, yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Ibu Frida Destini MPD selaku dosen pembimbing 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat. Saya atas nama Sukarwansari dengan NPM 1913053080, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang pertama ada abstrak. Masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis adanya pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar matematika peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group design. Populasi penelitian berjumlah 38 orang peserta didik. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan ordinal sampling atau teknik sistematis. Teknik pengumpulan data dengan teknik tes dan non-tes. Teknik analisis data menggunakan uji regresi sederhana dan uji statistik test parent variance. Hasil uji regresi sederhana menunjukkan F hitung 16,26 lebih besar daripada F tabel 4,49 dan rata-rata endgain antara pretest dan posttest kelompok eksperimen yaitu 0,69 dengan kategori sedang dan rata-rata endgain antara pretest dan posttest kelompok kontrol yaitu 0,53 dengan kategori sedang. Selisih endgain kedua kelompok yaitu 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar di kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kata kunci hasil belajar media audiovisual. Lalu di bab 1 ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan penjelasan judul. Latar belakang masalah, pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Manusia tidak bisa terlepas dari pendidikan sejak manusia dilahirkan sampai akhir hayat. Di Indonesia, pendidikan merupakan bagian yang kualitasnya sangat diperhatikan dan terus-menerus ditingkatkan oleh pemerintah. Pemerintah mengatur kualitas pendidikan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berkaitan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kualitas pendidikan perlu ditingkatkan. Salah satunya menggunakan pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk diajarkan karena dasar dari ilmu pengetahuan. Setiap peserta didik harus mempelajari matematika karena matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari. Pemecahan masalah tersebut meliputi penggunaan hitungan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik seperti penggunaan pengetahuan tentang pengukuran, bentuk benda, kemampuan menghitung, serta melihat dan menganalisis permasalahan. Kusuma 2018, halaman 18 menyatakan bahwa matematika memiliki banyak operasi hitung di dalamnya yang memuat prinsip mengamati, mencermati, dan menghitung sehingga perlu pemahaman yang lebih besar dari peserta didik. Saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, seringkali dijumpai masalah seperti cara mengajar pendidik yang kurang tepat, penggunaan media yang tidak sesuai, serta pendidik yang kurang mengembangkan media pembelajaran sehingga pembelajaran yang diberikan kurang menarik minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 4 Metro Barat saat ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Pendidik telah mengupayakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 untuk meningkatkan kemampuan matematika peserta didik. Penggunaan media dalam pembelajaran akan berdampak positif terhadap minat dan hasil belajar peserta didik. Menurut Yaumi, 2018 halaman 7, media pembelajaran merupakan semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Peranan penting fisik yang dimaksud mencakup benda asli, bahan cetak, visual, audio, dan audiovisual, multimedia, dan web. Pada penelitian ini, media digunakan yaitu media audiovisual. Sumiharsono 2017 halaman 29 mengungkapkan bahwa media ini dapat menampilkan unsur gambar, visual, dan suara audio secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan. Identifikasi masalah yang pertama ada kegiatan pembelajaran yang kurang menyenangkan, penggunaan media pembelajaran yang kurang variatif dan masih menggunakan media pembelajaran yang sederhana serta belum memanfaatkan media audiovisual saat pembelajaran. Yang terakhir hasil belajar dari beberapa peserta didik belum mencapai KKM. Batasan masalah. Yang pertama ada penggunaan media pembelajaran audiovisual sebagai variabel X, hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat sebagai variabel Y. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat?
Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pada penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan guru sekolah dasar yang berkaitan dengan media audiovisual terhadap hasil belajar pada pembelajaran matematika. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis mencakup yang pertama peserta didik, bagi pendidik, bagi sekolah, bagi penulis. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Objek penelitian ini adalah media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 4 Metro Barat, Kota Metro Lampung. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2023 selama 6 kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 kali 35 menit. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penelitian diawali dengan memberikan soal pretest pada populasi penelitian. Soal pretest juga digunakan oleh peneliti untuk menentukan sampel penelitian di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian kelas eksperimen, pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2023, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023, pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023, pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023, pertemuan kelima dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023, dan pertemuan keenam dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen dengan media pembelajaran audiovisual oleh peneliti. Selanjutnya, penelitian diakhiri dengan pemberian soal puas-tes pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada tanggal 27 Januari 2023. Uji prasyaratan instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui data valid dan tidak valid. Uji validitas menggunakan rumus korelasi poin biserial. Validitas tes berupa soal dalam bentuk objektif dilakukan dengan jumlah responden 20 orang peserta didik di SD Negeri 6 Metro Barat. Uji reliabilitas berdasarkan jumlah soal yang valid sebanyak 25 soal, kemudian dilakukan perhitungan untuk menguji tingkat reliabilitas soal tersebut. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus kode Richardson dengan bantuan Microsoft Excel 2013. Perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan hasil R11 sama dengan 0,95 atau 1, diperoleh kesimpulan bahwa soal tersebut mempunyai kriteria reliabilitas yang sangat kuat. Selanjutnya, deskripsi data hasil penelitian. Tabel 12 menunjukkan bahwa sebelum diterapkan media pembelajaran audiovisual pada kelompok eksperimen, nilai rata-rata peserta didik kelompok eksperimen lebih kecil dari nilai rata-rata peserta didik kelompok kontrol, yaitu 56, lebih kecil daripada 56,22. Setelah diberi perlakuan menggunakan media pembelajaran audiovisual pada kelompok eksperimen, terdapat peningkatan dan lebih besar dari nilai rata-rata kelompok kontrol. Lalu berdasarkan tabel 13, dapat diketahui nilai pretest peserta didik yang ada di kelompok eksperimen tidak ada yang tuntas. Artinya semua peserta didik yang ada di kelompok eksperimen tidak mencapai KKM 75, begitupun di kelas kontrol juga tidak ada yang tuntas. Lalu di tabel 14, diketahui nilai peserta didik yang tuntas pada kelompok eksperimen dengan KKM 75 berjumlah 15 orang peserta didik dari 18 peserta didik dengan presentasi ketuntasan 83,33% dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Adapun nilai postes peserta didik yang tuntas di kelompok kontrol berjumlah 8 peserta didik dari 18 peserta didik dengan presentase 44,44. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen menggunakan media pembelajaran audiovisual oleh peneliti. Lalu tabel 15, diketahui bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen sebesar 54,55 dengan nilai tertinggi 72 dan terendah 36. Sedangkan hasil post-tes kelompok eksperimen mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan media pembelajaran audiovisual, yaitu nilai rata-rata sebesar 80,44 dengan nilai tertinggi 92 dan terendah 64. Kemudian pada kelompok kontrol hasil rata-rata nilai pretest sebesar 56,22 dengan nilai tertinggi 72 dan nilai terendah 40. Kelompok kontrol tidak diberi perlakuan eksperimen menggunakan media audiovisual peneliti sehingga peningkatan nilai rata-rata post-tes tidak setinggi kelompok eksperimen, yaitu 73,78 dengan nilai tertinggi sebesar 88 dan nilai terendah sebesar 54. Uji normalitas. Hasil perhitungan uji normalitas untuk data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X hitung sama dengan 3,4618 lebih kecil daripada X tabel sama dengan 11,070, berarti data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal.
Kemudian hasil uji normalitas data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X hitung sama dengan 10,639 lebih kecil daripada X tabel 11,070, berarti data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Uji homogenitas dihitung menggunakan rumus uji F, kaidah keputusan jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka lebih kecil daripada F tabel, maka varians homogen. Sedangkan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka varians tidak homogen. Taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05. Hasil perhitungan nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh F hitung sama dengan 1,14 lebih kecil daripada F tabel sama dengan 2,29. Kemudian nilai post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol F hitung sama dengan 1,43 lebih kecil daripada F tabel 2,29. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki varians homogen. Selanjutnya ada uji regresi linear sederhana dan uji T. Lalu, pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat. Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pembelajaran di kelas meliputi kegiatan pembelajaran yang kurang menyenangkan, penggunaan media pembelajaran yang kurang variatif dan masih menggunakan media pembelajaran yang sederhana, serta belum memanfaatkan media audiovisual saat pembelajaran, serta hasil belajar dari beberapa peserta didik belum mencapai KKM 75. Penerapan media audiovisual ini peneliti terapkan di pembelajaran matematika kelas 5 dengan materi volume bangun ruang. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang dipelajari pada semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Penggunaan media audiovisual ini akan membantu peserta didik dalam memahami materi-materi abstrak karena adanya gambaran secara konkret yang dapat dilihat oleh peserta didik. Menurut Anissa Nur, 2022, bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang memiliki volume dan luas permukaan. Pada bangun ruang terdiri dari sisi, rusuk, titik sudut, dan diagonal. Oleh karena itu, dengan menggunakan media audiovisual akan membantu peserta didik dalam materi ini karena adanya gambar konkret tentang sifat-sifat bangun ruang, asal-usul volume dan luas permukaan bangun ruang kubus dan balok, serta dapat menampilkan jaring-jaring kubus dan balok. Maka dalam pembuatan media pembelajaran audiovisual dibutuhkan suatu perencanaan video. Penyusunan video dilakukan dengan memilih beberapa gambar atau video yang dapat memberi gambaran konkret kepada peserta didik agar proses pembelajaran berjalan secara maksimal. Hasil penelitian ini juga relevan dengan yang dilakukan oleh Nikadik Mega Widiawati dan kawan-kawan 2020, Istiqomah 2020, Prasetya 2016, Rozi 2021, dan Sutisno 2017. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar peserta didik. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh dan perbedaan yang signifikan pada penerapan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat. Artinya, hipotesis yang diajukan peneliti dapat diterima. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, terdapat beberapa peserta didik yang kurang kondusif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, populasi penelitian ini hanya pada kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat, sehingga akan berbeda hasilnya apabila diterapkan pada SD maupun di tempat lainnya. Fokus penelitian hanya pada pembelajaran ranah kognitif saja. Teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini masih terbatas, sehingga instrumen yang digunakan kurang sempurna. Berikut video saat proses pembelajaran.
Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.